Kurang lebih 2 minggu ke belakang kita melihat ada perdebatan antara 3 musisi. Ada Agnes, Ari Bias, dan Ahmad Dhani. Ketiganya saling mengklaim bahwa dirinya benar atau posisinya benar. Dan di sini gue bisa menyatakan kepada kalian bahwa memang ketiga-tiganya itu berada di posisi yang benar, teman-teman. Nah, kemudian ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa Agnes harus membayar denda sekitar 1,5 miliar. Nah, ini kan ada kontradiksi antara omongan gue yang tadi bahwa semua pihak benar dengan putusan pengadilan yang hanya menyatakan Agnes itu bersalah. Nah, bagaimana di satu permasalahan ada semua pihak yang benar dan bagaimana Agnes bisa dinyatakan bersalah di dalam putusan pengadilan tersebut? Ini adalah uniknya daripada dunia musik, teman-teman, atau uniknya hukum permusikan di Indonesia. Gue cerita sedikit ya, teman-teman. Yang pertama, gue background selama 2 tahun sebagai legal di perusahaan musik. Itu yang pertama. Yang kedua, ini adalah judul tesis gue, teman-teman. Gue mengkaji judul ini, yang sebelumnya tahun lalu itu gue sempat naik untuk Sempro, dan di Sempro itu gue dibilang bahwa judul ini belum konkret nih, dikarenakan belum ada permasalahan yang betul-betul terjadi di masyarakat. Nah, dengan adanya perdebatan ini atau sampai masuk pengadilan ini, jujur ini membuka jalan gue untuk sidang terbuka di akhir bulan ini. Nah, gue akan spill atau gue akan jelaskan kepada kalian bagaimana permasalahan ini bisa terjadi, teman-teman. Mari kita bahas. Secara garis besar, permasalahan ini, Agnes, Ahmad Dhani, dan Ari Bias, itu ada 2, teman-teman, garis besarnya. Garis besar yang pertama ialah perizinan pemakaian lagu. Garis besar yang kedua ialah pembayaran royalti, teman-teman. Nah, kita akan membedah ini satu persatu. Sebelumnya, kita akan flashback dulu bagaimana permasalahan ini bisa terjadi. Permasalahan ini dimulai di tahun 2003, teman-teman, di mana Ari Bias menciptakan sebuah lagu yang berjudul Bilang Saja. Lagu ini digunakan oleh Agnes Mo dari tahun 2003 sampai dengan saat ini. Ari Bias menyatakan bahwa dirinya sama sekali tidak menikmati hasil daripada lagu tersebut atau nggak mendapatkan royalti lah, istilah kasarnya. Pada akhirnya, di tahun lalu, tahun 2024, Ari Bias mendaftarkan gugatan atau menggugat Agnes di pengadilan niaga tuh untuk membayar royalti. Pada akhirnya, pengadilan niaga menyatakan bahwa Agnes Mo harus membayar royalti kepada Ari Bias sebesar 1,5 miliar, teman-teman. Dan putusan ini belum ingkrah atau belum tetap ya, teman-teman, dikarenakan Agnes Mo katanya ingin mendaftarkan atau ingin naik kasasi ke Mahkamah Agung agar dapat bisa membatalkan putusan tersebut. Kita akan masuk ke dalam permasalahan yang pertama, teman-teman, yaitu soal perizinan penggunaan lagu. Jadi begini, teman-teman, di dalam kehidupan musik atau dunia musik, nggak semua penyanyi itu bisa nyiptain lagu. Dan nggak semua pencipta lagu itu bisa nyanyi. Mereka pada akhirnya berkolaborasi, teman-teman. Jadi, ketika sebelum adanya konser, biasanya mereka nyewa, minjem, atau izin lah untuk menggunakan lagu. Nah, ada logika-logika yang dibangun, teman-teman. Logika yang pertama, kalian tipe orang yang mana ketika meminjam barang? Orang yang memakai dulu barangnya, baru izin, atau izin dulu, baru memakai? Kalau kalian tipe yang izin dulu baru makai, maka ini sesuai dengan logika pasal 9 ayat 3 Undang-Undang Hak Cipta, teman-teman. Di mana ketika seseorang ingin menggunakan karya cipta orang lain, maka dia harus izin tuh. Nah, ini adalah standingnya Ahmad Dhani dan Ari Bias yang menyatakan bahwa dirinya benar dikarenakan pasal ini. Lantas, Agnes Mo salah dong, Bang, dikarenakan dia tidak izin terlebih dahulu kepada Ari Bias ataupun Ahmad Dhani. No. Agnes Mo itu punya standingnya juga, teman-teman. Jadi, setiap undang-undang itu punya turunan, teman-teman. Tadi Undang-Undang Hak Cipta, dia punya turunan, namanya PP biasanya. PP itu peraturan pemerintah. Ada di PP 56 tahun 2021. Kalian bisa baca pasal 10 ayat 2. Di situ menyatakan bahwa kalau mau pakai lagu, nggak perlu izin. Yang penting, bayar royaltinya. Nah, ini yang menjadi legal standingnya Agnes tuh. Dia memakai tanpa izin terlebih dahulu. Dan ini dinyatakan benar juga dikarenakan undang-undang itu diciptakan oleh pemerintah. PP juga diciptakan oleh pemerintah. Ahmad Dhani dan Ari Bias menyatakan dirinya benar melalui undang-undang. Agnes Mo menyatakan dirinya melalui PP tuh. Lantas hal inilah yang membuat gua menyatakan bahwa keduanya benar. Tetapi, Bang, kenapa kalau keduanya benar, hanya Agnes yang didenda oleh pengadilan? Jawabannya gue akan menggunakan bahasa hukum sedikit. Lex priori derogat lex imperiori. Hukum yang di atas akan mengalahkan hukum yang di bawahnya. Ahmad Dhani kan di sini nih sama Ari Bias. Dia menggunakan undang-undang. Sedangkan Agnes itu menggunakan PP, teman-teman, yang ada di bawahnya. Otomatis
legal standing Agnes itu kalah di pengadilan dikarenakan dia lebih rendah hukumnya yang digunakan untuk PP. Dan kemudian ada orang yang bertanya pasti begini, Bang, ini kan satu tata urutan ya, atau mereka berurutan sih antara bapak dan anak. Lantas kenapa ini saling menegasi atau saling berkonflik satu sama lain hukumnya, teman-teman? Nah, ini adalah hukum yang bermasalah, teman-teman. Maka hukum ini jadi tesis gua. Kita akan masuk ke dalam permasalahan yang kedua, teman-teman, yaitu royalti musik di dalam kasus ini. Ahmad Dhani berulang kali menotis bahwa Agnes harus mencari penasihat hukum yang S3 lah, teman-teman. Harus diakui, royalti musik dibanding haki-haki yang lain itu paling sulit dipelajari, teman-teman, dikarenakan banyak sekali macam-macamnya. Kita akan angkat di dalam kasus ini aja, seperti ini contohnya. Ketika ingin menggunakan sebuah lagu di dalam sebuah konser, itu ada 3 tahapan, teman-teman, yang harus diurus royaltinya. Tahapan yang pertama itu disebut dengan direct license atau meminta izin secara langsung kepada pengelola lagu atau pencipta. Nah, ini menghasilkan sebuah royalti, teman-teman, yang disebut dengan direct royalty atau royalti langsung. Nah, ini dibayarin langsung kepada pengelola hak cipta. Biasanya nominalnya antara 1 juta, 2 juta, 5 juta, 10 juta, di atas itu pun ada. Bahkan yang gratis pun ada. Itu dibayarkan kepada pencipta ataupun pengelola hak cipta. Yang kedua, after konser muncul royalti juga, teman-teman, yang disebut dengan royalti performing atau performing right. Ini dibayarin kemana? Dibayarin ke LMK. Nah, berapa nominalnya? Tergantung daripada jumlah tiket yang terjual, teman-teman. Antara 1-2% dari total kotor penjualan tiket. Nah, ini dibayarin ke LMK, nanti LMK akan ngumpulin itu selama setahun, dan nanti LMK akan meneruskan ini kepada si pencipta. Nah, ini adalah layer ketiga royalti, teman-teman, tapi ini opsional, tergantung daripada promotor atau artis itu sendiri atau penyanyinya. Jadi, setiap habis konser, penyanyi ataupun IO biasanya kan ada yang berinisiatif, ayo kita upload ke YouTube. Nah, ketika diupload ke YouTube, ini menghasilkan royalti yang harus dibayar, teman-teman, yang disebut dengan royalti sinkronis. Royalti sinkronis ini dibayarkan kepada si pengelola hak cipta atau pencipta, teman-teman. Ini sifatnya opsional. Jadi ada 3 layer. Layer yang pertama itu direct royalty, layer yang kedua itu performing royalty, layer yang ketiga itu sinkronis royalty. Gimana? Udah rumit kan kalian mikirnya terkait dengan royalty? Itu baru dalam satu konser. Belum royalti yang lain yang belum bisa gue jelaskan di sini. Maka muncullah pertanyaan, teman-teman. Siapa sih yang harus membayar royalti? Apakah penyanyi ataupun IO? Ini nggak ada di undang-undang, teman-teman. Maka jawabannya diatur secara privat di perjanjian, teman-teman. Nah, Agnes mau mengklaim bahwa dirinya benar dikarenakan dia memiliki kontrak antara IO dengan dirinya yang menyatakan bahwa IO yang akan menanggung royalti tersebut kepada si pencipta atau pengelola ciptaan. Sebetulnya begini, teman-teman. Kalaupun ada kontrak ini dibawa ke muka pengadilan atau dibawa ke pengadilan niaga, maka status denda Agnes itu akan gugur dan dialihkan ke IO. Kenyataannya, Agnes tidak hadir di dalam sidang gugatan pengadilan niaga tersebut. Pada akhirnya, Agnes harus menanggung biaya denda tersebut. Tetapi kan ini belum ingkrah ya, dikarenakan Agnes katanya ingin mengajukan kasasi itu. Atas hal tersebut, Agnes kan mengklaim bahwa dirinya benar ya. Nah, Ari Bias juga mengatakan dirinya benar, dikarenakan Ari Bias itu belum pernah mendapatkan haknya daripada lagu tersebut. Jadi kan yang satu mengklaim bahwa dirinya benar karena memiliki kontrak, yang satu mengklaim dirinya benar karena belum pernah ditunaikan haknya sama sekali. Jadi ini masih terdapat hal yang abu-abu, teman-teman. Katanya kontrak ini akan dilayangkan di kasasi, tetapi kan di kasasi itu nggak lagi meriksa bukti-bukti, teman-teman. Tetapi di kasasi itu dia meriksa prosedur hukum. Nah, kalau mau yang diperiksa adalah bukti, itu dia mesti naik lagi ke PK, teman-teman, atau peninjauan kembali. Itu prosesnya masih agak lama. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa di dalam satu permasalahan bisa jadi ada 2 pihak yang sama-sama benar, dikarenakan tergantung posisi hukumnya masing-masing. Itu sih yang gue pelajari di perusahaan legal musik selama 2 tahun. Itu aja sih yang bisa gue sampaikan. Semoga ilmu ini bermanfaat. Sampai jumpa di konten selanjutnya. See you.